Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit. Nah semalam itu saya menemukan dua buah warangka itu kok dia kembar. Jadi terus saya lupa ingat gitu loh. Saya pengen tahu kira-kira kemarin tuh pusakanya apa ya yang saya buatkan warangka kembar itu. Nah ini akhirnya terus saya jadikan untuk di episode kita kali ini. Saya ingin menjadikan ini sebagai sebuah bahan kita untuk mereview bersama-sama. Nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pusakanya. Dan untuk di dua pusaka ini sebenarnya kalau nggak salah dapurnya berbeda, pamornya pun juga berbeda. Tetapi yang unik gitu loh, yang unik dia nggak tahu kenapa kemarin tuh saya punya inisiatif gitu loh, membuatkan warangka sama. Warangkanya ini kalau nggak salah adalah warangka ladrang capu Sobat. Dan untuk di kayunya adalah kayu nogosari. Nah, dia memakai pendok belewah kemalu hitam. Kedua-duanya dia memakai kemalu hitam. Hanya saja untuk yang ini dia memakai mendak biasa, mendak bersepu emas. Kalau untuk yang ini dia memakai mendak selut Sobat. Nah ini nanti akan kita review bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya. Oh ya, untuk di nominal dari maharnya ini nanti saya samakan. Jadi antara pusaka yang pertama dan juga yang kedua ini nanti maharnya sama. Nah, seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Dan di sini pun juga nanti akan saya jadikan sebagai sebuah bahan referensi adalah buku ensiklopedi keris Sobat. Nah ini kebetulan sudah saya buka ini, berarti nanti berhubungan dengan salah satu dari pamor di pusaka ini. Coba kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka yang pertama ini adalah warangkanya warangka kayu nogosari Sobat. Nah ini seperti ini, dan dia memakai pendok belewah kemalu hitam. Nah, untuk di model dari warangkanya adalah ladrang capu. Nah ini bagus loh ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini kesannya itu dia apa ya, kesannya bersih dan juga berkesan meriah ya ini. Nah untuk di pusakanya sendiri dia dapurnya adalah dapur tilam upih. Nah ini ada artikel alisnya. Ini adalah dapurnya dapur tilam upih, atau mungkin juga ada yang menyebut tilam sari, monggo. Tapi kalau untuk di saya pribadi, ini untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih Sobat. Dan pamornya kalau Anda melihat seperti ini, dia pamornya adalah pamor lentang kemukus. Nah beberapa di antara teman pun juga ada yang bilang pamor seperti ini adalah pamor pancuran mas, ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi ini lebih condongnya menyebutnya adalah pamor lentang kemukus. Itulah ini nanti akan saya bukakan di buku tadi yang sudah saya buka, keterangan tentang pamor lentang kemukus Sobat. Dan kalau Anda melihat, kalau Anda teliti, pusaka ini sebenarnya dia punya keistimewaan selain dari pamornya, yaitu pamor lentang kemukus, yang mana untuk di pamor ini adalah termasuk dari pamor yang agak langka. Nah, kalau Anda melihat di bagian pucuk dari bilahnya ini dia hitam Sobat. Nah ini dia hitam, sedangkan di bagian sini dia agak kehijauan. Nah, khusus di bagian ujungnya saja dia agak kehitaman. Begitupun juga di baliknya. Nah baliknya pun juga sama. Seperti apa ya, kayak mungkin zaman dulu seperti dicelup atau apa gitu loh. Dan ini sampai membekas sampai saat ini. Nah ini Anda bisa melihatnya. Bagian baliknya pun juga sama. Jadi dia lebih hitam daripada sisi bagian bawahnya. Nah ini seperti ini. Nah ini dia punya keunikan tersendiri Sobat. Dan untuk di pamornya adalah pamor lentang kemukus. Ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari teman Solo atau mana gitu loh, untuk di pamor ini. Coba kita akan melihat keterangan di buku ensiklopedi keris tentang pamor lentang kemukus. Nah bentuknya seperti ini. Ini adalah pamor lentang kemukus dan keterangannya di sini Sobat. Lintang kemukus merupakan salah satu bentuk gambaran pamor serupa meteor atau bintang berekor. Dari pucuk gambaran pamor ini berupa garis lurus di tengah bilah. Kemudian di bagian sor-soran gambaran pamor itu berubah menjadi bentuk seperti pamor lawi satukel atau pamor lain seperti gumpalan benang. Pamor ini bagi yang percaya dianggap mempunyai tuah yang baik untuk mencari popularitas.
sekaligus juga buat membantu mencari rezeki. Jadi selain untuk popularitas juga untuk kerezekian sobat. Berarti ini cocok sekali dipakai oleh artis atau juga YouTuber. Atau juga apa ya, seseorang yang ingin mendapat simpati dari masyarakat luas seperti kayak pemimpin, seperti kayak lurah, camat, bupati, ataupun juga yang lainnya. Mungkin seperti itu pun juga sangat cocok sobat. Nah, berarti ini untuk di pusaka berpamor lentang kemukus itu selain dia untuk kerezekian juga untuk menaikkan popularitas bagi pemiliknya. Nah, berarti memang cocok sekali nih. Karena saya sendiri pun juga sebenarnya punya beberapa dari pusaka-pusaka berpamor lentang kemukus sobat. Nah, berarti kan cocok. Coba Anda amati sobat untuk di pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upih. Pamornya pamor lentang kemukus, dan di bagian ujung dari bilahnya ini dia ada sedikit kayak kehitaman. Nah, nyampainya di sini sobat. Begitupun juga di baliknya. Nah, di baliknya pun juga sama. Jadi dia di sini agak kehitaman. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga untuk di warangkanya adalah warangka kayu nogosari juga, dan juga untuk di setelnya adalah ladrang capu. Nah, ini pusakanya seperti ini, dan dia memakai mendak selut merutu sewu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk di pusaka yang ini estimasinya Madura sepuh. Pusakanya ini dia selain utuh, nah selain utuh dia juga masih tebal sobat. Nah, ini pusakanya bagus loh, ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Untuk di pamornya sendiri di bagian sini dia pamornya kalau menurut saya adalah pamor ngulit semongko, sedangkan di bagian sisi baliknya serupa kayak pamor sumur Bandung sobat, karena di bagian sini ada bulatan-bulatan seperti ini. Tapi secara keseluruhan mungkin masuknya di pamor ngulit semongko, atau juga bisa masuk di pamor pedaringan kebak. Karena memang untuk di pamornya mubiar dan juga hampir memenuhi dari bilah pusakanya. Pusaka apa ya, Madura sepuh seperti ini menjadi sebuah kesukaan tersendiri bagi saya. Karena saya pun juga memiliki dari beberapa pusaka-pusaka yang pamornya ngebior kayak gini, yang mana estimasinya adalah estimasi dari Madura sepuh. Nggak tahu kenapa saya itu memang suka banget gitu loh dengan sesuatu yang nampak ngebior, seperti halnya kayak pamor-pamor dari era estimasi Madura sepuh. Nah, coba Anda amati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Pusakanya insya Allah adalah pusaka pilihan, pusaka kalau saya yang memilih. Nah, insya Allah meskipun dia sederhana, tetapi insya Allah punya keistimewaan sobat. Nah, keistimewaannya apa? Kalau untuk di pusaka ini dia pamornya mubiar, dan juga untuk dibilahnya pun juga masih tergolong utuh dan juga tebal. Nah, ini adalah pusaka istimewa kalau menurut saya. Dan sandangannya pun juga sudah bagus. Jadi ini pusakanya sudah paripurna, sandangan bagus, dan juga sudah diwarangi. Jadi sudah siap untuk dimaharkan, sudah siap untuk dipertemukan dengan tuan barunya. Untuk di pusaka ini dia maharnya keduanya sama. Jadi ini untuk antara pusaka yang ini sama yang ini dia maharnya sama. Syukur-syukur kalau diambil keduanya. Kalau diambil keduanya kan jadinya tambah marem ini. Nah, ini pusakanya seperti ini. Pusakanya bagus dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan kedua buah pusaka ini, atau juga tertarik salah satunya, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Untuk di pamornya jangan jangan khawatir. Untuk di pamornya adalah pamor pilihan. Pamornya pun juga pamor bagus ini sobat. Nah, ini pamornya pamor bagus. Pamornya mantap dan pusakanya pun juga mantap.
Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.